yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Halo teman-teman semuanya, Kali ini kami akan mereview sebuah novel yang sangat menyentuh. yaitu novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krisna. Novel ini penuh makna tentang kehidupan, luka, dan harapan. Kami akan membacakan sinopsis dan bab rangkumannya secara bergantian. Selamat menyimak. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati menceritakan seorang pria bernama Ale, 37 tahun, yang mengalami depresi dan luka masa lalu, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebelum itu, ia menikmati seporsi mie ayam yang menjadi kesukaannya. Di tengah perjalanannya, Ale justru bertemu banyak orang dari berbagai latar kehidupannya yang perlahan membuka cara pandangnya tentang hidup, luka, dan harapan. Dari mereka, ia belajar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk tetap dijalani, dan bahwa kebaikan kecil bisa sangat berarti. Perlahan, Ale berubah dan mulai menerima hidupnya kembali. Pada akhirnya, ia memilih untuk terus hidup, meninggalkan niat bunuh dirinya, dan menyadari bahwa masih ada harapan serta makna dalam menjalani hidup meski penuh kesulitan. Ale diperkenalkan sebagai pria yang hidup dalam kesepian dan depresi. Ia menjalani hari-harinya dengan perasaan hampa serta terus dihantui pengalaman masa lalu yang membuatnya kehilangan semangat hidup. Ale memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan menjadikan semangkuk mie ayam sebagai santapan terakhir. Namun, sebelum rencananya terlaksana, ia terlibat dalam sebuah kejadian yang mengubah arah perjalanannya. 24 jam sebelum mati. Dalam bab ini, kita mengetahui kisah masa lalu Ale yang dipenuhi dengan luka batin. Hal tersebut menyebabkan Ale merendahkan diri sendiri karena bentuk fisik dan kurangnya kasih sayang yang ia alami sejak kecil. Seporsi mie ayam sebelum mati. Di sini Ale mengenal Murad, dan di sini juga Ale mengenal dunia yang lebih kotor dari dunia yang sebelumnya ia jalani. Ale mulai mengikuti kehidupan Murad dan kelompoknya. Ia menyaksikan bahwa di balik kekerasan dan kehidupan jalanan terdapat rasa solidaritas, persahabatan, dan penerimaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ale semakin diterima oleh kelompok Murad dan mulai menemukan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Untuk pertama kalinya, ia merasa dianggap penting, dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Ale memasuki dunia klub malam dan bertemu Mami Lou serta Juleha. Dari mereka, ia belajar bahwa setiap orang memiliki luka dan alasan tersendiri dalam menjalani hidup yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Ale mengunjungi rumah Ipul dan melihat kehidupan sederhana keluarganya. Dari Ipul, ia menyadari bahwa kebaikan kecil yang pernah ia lakukan ternyata sangat berarti bagi orang lain. Ale bertemu Bu Murni, seorang ibu yang mengingatkan luka pada masa kecilnya. Pertemuan itu memberinya pengalaman emosional yang membuatnya merasakan kasih sayang dan penerimaan yang selama ini ia rindukan. Di toko layangan Pak Uju, Ale mendapatkan pelajaran tentang harapan dan keberanian menghadapi hidup. Filosofi layangan yang melawan angin membuatnya mulai melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Ale bertemu dengan Pak Jipren, seorang penjual kerupuk tunanetra yang mengajarkan tentang penerimaan dan cara melihat kehidupan dengan hati. Pertemuan ini menjadi titik penting yang memadamkan keinginan Ale untuk menyerah.
saat berhadapan dengan semangkuk mie ayam yang dulu ingin ia jadikan santapan terakhir. Ia memilih untuk hidup dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Itulah review dari seporsi mie ayam sebelum mati. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari Ale. Tentang menerima diri dan hidup apa adanya. Serta setiap orang punya luka dan perjalanannya masing-masing. Namun selalu ada harapan untuk berubah. Terima kasih sudah menonton.